baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafarudin dengan NIM L131230445. Baik, di sini saya akan melanjutkan PPT saya yang kedua mengenai dampak 7 aspek proyek analisis komprehensif. Memahami berbagai dimensi yang mempengaruhi keberhasilan proyek untuk perencanaan yang lebih baik. Aspek teknis dan dampaknya, efisiensi operasional, penerapan teknologi dan metode yang tepat meningkatkan produktivitas hingga 40%, sistem otomatisasi dan alat modern mempercepat proses produksi serta mengurangi margin kesalahan. Kemudian risiko kegagalan, kesalahan desain atau pemilihan teknologi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan proyek. Biaya perbaikan mencapai 3-5 kali lipat dari investasi awal jika ditemukan terlambat. Kemudian aspek ekonomi dan dampaknya. Kelayakan finansial, analisis ROI dan cash flow yang akurat menentukan keberlangsungan proyek. Investasi yang menguntungkan dapat mencapai IRR 15-25% dalam 3-5 tahun operasional. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Proyek infrastruktur menyerap 500-2.000 tenaga kerja selama fase konstruksi. Dampak multiplikator ekonomi menciptakan 3-5 kali lipat pekerjaan tidak langsung di sektor pendukung. Kemudian aspek hukum dan dampaknya. Kepatuhan regulasi. Mematuhi peraturan pemerintah dan izin lingkungan, menghindari denda hingga 20% dari nilai proyek. Legalitas yang jelas mempercepat proses perizinan dan pengurangan risiko penundaan. Potensi sengketa, konflik teritorial dan klaim kompensasi dapat menunda proyek hingga 12-18 bulan. Mediasi yang tepat waktu menghemat biaya hukum hingga 60% dibanding proses pengadilan. Kemudian aspek manajerial dan dampaknya. Efektivitas proyek, tata kelola yang baik meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek hingga 70%. Sistem monitoring dan evaluasi rutin memastikan proyek tetap pada jalur yang benar dan sesuai anggaran. Kemudian budaya organisasi, lingkungan kerja yang positif meningkatkan produktivitas tim sebesar 25%. Kepemimpinan transformasional menciptakan komitmen tinggi dan mengurangi turnover karyawan hingga 30%. Terus kemudian aspek sosial dan dampaknya. Perubahan komunitas, proyek besar mengubah dinamika sosial dengan migrasi penduduk dan pergeseran struktur ekonomi lokal. Keterlibatan masyarakat sejak awal mengurangi resistensi dan menciptakan kepemilikan bersama. Kesejahteraan masyarakat. Akses ke layanan dasar meningkatkan kualitas hidup 30-40%. Program CSR yang tepat sasaran memberikan manfaat jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan untuk generasi yang akan mendatang. Kemudian aspek lingkungan dan dampaknya. Konservasi alam, upaya pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem. Mitigasi lingkungan yang proaktif mengurangi dampak negatif hingga 60%. Polusi, emisi dan limbah dapat merusak kualitas udara, air, tanah hingga radius 5-10 km. Teknologi pengolahan limbah modern dan sistem pemantauan ketat diperlukan untuk mengontrol pencemaran. Baik, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.